Relief di Candi Sukuh menunjukkan empu sedang menempa senjata lengkap dengan palu, landasan, dan tungku perapian. Bahkan ada arca Garuda yang membang keris. Ini menegaskan bahwa pada masa itu pembuatan keris sudah dianggap sakral, bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan juga bagian dari laku spiritual. Pada tahun 2005, tepatnya 25 November 2005, UNESCO menetapkan keris Indonesia sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pengakuan dunia ini menegaskan bahwa keris adalah warisan budaya yang sangat berharga bagi peradaban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat datang kembali di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Halo Sobat Budaya. Hari ini kita akan membahas salah satu warisan budaya paling ikonik dari Nusantara, yaitu keris. Senjata tradisional yang bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga karya seni, simbol status sosial, dan pusaka spiritual. Tapi bagaimana sebenarnya sejarah perkerisan di Nusantara berdasarkan bukti sejarah? Mari kita telusuri bersama. Keris diperkirakan muncul sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Bukti arkeologis bisa kita lihat di relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menampilkan senjata mirip keris awal, bentuknya lurus, sederhana, dan belum berlok ya. Selain itu, bukti tekstual juga ada, seperti pada prasasti Karangtengah, ini 824 Masehi, dan prasasti Poh 905 Masehi, menyebut kata keris dalam konteks senjata. Ini adalah catatan tertua yang menguatkan keberadaan keris pada masa Mataram kuno. Memasuki masa Singosari, yaitu abad ke-13 dan Majapahit, itu sekitar abad ke-14-15 ya, bentuk keris semakin berkembang, tidak hanya lurus, tetapi juga berlekuk atau berlok. Bukti visualnya bisa kita lihat di Candi Penataran Blitar yang menggambarkan prajurit dengan senjata menyerupai keris. Selain itu, karya sastra Negara Kertagama, ini tahun 1365 Masehi, dan Kidung Sunda juga menyebut keris sebagai bagian penting perlengkapan bangsawan dan prajurit. Menjelang akhir Majapahit, bukti yang lebih jelas bisa ditemukan di Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah. Relief di Candi Sukuh menunjukkan empu sedang menempa senjata lengkap dengan palu, landasan, dan tungku perapian. Bahkan ada arca Garuda yang membang keris. Ini menegaskan bahwa pada masa itu pembuatan keris sudah dianggap sakral, bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan juga bagian dari laku spiritual. Seiring waktu, keris menyebar ke berbagai daerah. Misalnya di Bali, keris berkembang dengan gagang ukir yang rumit, sering dipakai dalam upacara keagamaan.
Di Sumatera, terutama Palembang dan Riau, keris tampil lebih sederhana, namun tetap menjadi simbol kehormatan. Di Sulawesi, Bugis, dan Makassar memiliki gaya keris khas. Sementara itu, pengaruh keris juga meluas ke Malaysia, Brunei, hingga Filipina Selatan, menjadikannya identitas budaya Melayu Nusantara. Keris dalam tradisi Nusantara bukan sekedar senjata, ia adalah benda pusaka yang dipercaya memiliki tuah. Proses pembuatan keris oleh seorang empu dilakukan dengan laku spiritual seperti puasa, doa, dan ritual khusus. Keris diyakini dapat membawa perlindungan, kewibawaan, bahkan keberuntungan bagi pemiliknya. Bukti sejarah perkerisan masih bisa kita lihat hingga kini di museum-museum seperti Museum Nasional Indonesia, Museum Sono Budoyo Yogyakarta, dan Museum Trowulan Mojokerto. Koleksi keris dari berbagai masa menunjukkan perkembangan bentuk, pamor, dan gaya daerah yang berbeda-beda. Pada tahun 2005, tepatnya 25 November 2005, UNESCO menetapkan keris Indonesia sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pengakuan dunia ini menegaskan bahwa keris adalah warisan budaya yang sangat berharga bagi peradaban manusia. Sobat budaya, dari prasasti, relief candi, hingga koleksi museum, kita bisa melihat bahwa keris bukan hanya senjata, melainkan juga simbol seni, spiritualitas, dan identitas Nusantara. Itulah sejarah perkerisan di Nusantara berdasarkan bukti sejarah yang kredibel. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya bangsa. Jangan lupa juga bagi dulur-dulur untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Juga jangan lupa komen-komen agar channel ini bisa makin berkembang dan saya makin semangat untuk membahas tentang kebudayaan lainnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.